Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan seseorang. Kekerasan seksual pada remaja merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu biasanya meliputi meraba, pencabulan, dan bahkan sampai pemerkosaan. Dan dampak kekerasan seksual tersebut dapat berupa fisik, psikolog, maupun sosial. Masalah kekerasan seksual, eksploitasi, ataupun prostitusi sangat marak terjadi di wilayah Indonesia. Tidak hanya terjadi pada anak-anak remaja maupun orang dewasa. Orang tua pun bahkan menjadi korban akan kejadian ini. Kekerasan seksual telah menjadi bagian dari kekerasan yang tidak biasa. Di Indonesia banyak kasus kekerasan seksual. Adapun permasalahan berkaitan dengan nilai kehormatan, penghargaan terhadap diri, di mana pelaku akan melakukan perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang. Sehingga tindakan tercela tersebut berisiko membuat penderita psikis atau fisik korban. Dan ironis ya, kondisi ini sering ditemukan yang menimpa pada usia di bawah umur, yang mana biasanya anak-anak sekolah. Untuk itu, tercetuslah peraturan Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang kemudian disebut dengan Permen PPKS. Regulasi ini dikeluarkan dengan tujuan sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia, agar dapat memenuhi hak dasar atas pendidikan sebagaimana diperoleh warga negaranya. UNICEF mengungkapkan bahwa sekitar 120 juta anak di seluruh dunia atau lebih dari 100 anak telah menjadi korban pelecehan seksual di bawah usia 20 tahun. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak KPAI menyampaikan bahwa di tahun 2013 terdapat 925 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang telah ditangani oleh KPAI. Akibat pelecehan maupun kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan mental atau psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, maupun gangguan kognisi. Feminisme radikal melihat tegas hubungan atau relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan. Sumber masalahnya adalah ideologi patriarki. Terdapat pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan hal-hal seperti tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas. Dewi, sebutlah begitu namanya, bertubuh sangat ramping, berwajah manis, ia terkesan tomboy, dilengkapi tato di beberapa bagian tubuhnya. Meskipun berusaha ramah, tapi gadis itu terlihat sangat tertekan. Hidup saya sangat kacau, ucapnya singkat. Usianya sekitar 26 tahun, gadis ini bertemu oleh psikiater disarankan oleh ayahnya. Singkat cerita, di masa remaja awal itu Dewi mengalami pelecehan seksual di sekolah oleh seorang guru laki-laki. Dengan perasaan tidak karuan, campur aduk antara marah, benci, jijik, takut, terhina, tidak terima, bingung, merasa diri kotor, merasa tidak berharga, malu, dan lain-lain, Dewi melaporkan apa yang dialaminya di sekolah kepada kedua orang tuanya. Apa respon yang diterima oleh Dewi dari orang tuanya? Yang dimana orang tuanya tidak percaya akan hal tak senonoh itu. Mereka bahkan memarahi Dewi, dianggap telah menuduh dan mengada-ngada cerita. Betapa terpukulnya si Dewi, rasanya seperti sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Remaja akibalik ini sangat membutuhkan dukungan dan pertolongan. Itu malah mendapatkan penolakan bahkan celaan dari mereka yang seharusnya dianggap untuk mendukung. Bukannya rengkuhan dan bantuan yang ia terima, namun Dewi harus mengalami labrakan. Mereka tidak mau mendengar apa yang dialami oleh Dewi. Sejak itu, Dewi sangat membenci laki-laki.
dia tidak percaya pada lawan jenis, ia pun mulai menarik diri dari orang tuanya. Hilang kepercayaan terhadap mereka, menutupi ketidakberdayaan gadis yang semuanya feminim itu menjadi tomboy. Ia bersikap bahkan seperti laki-laki agar tidak dilecehkan oleh laki-laki, hingga suatu hari Dewi mulai menjalin hubungan asmara terhadap sesama jenisnya. Efek dari kekerasan ini pada korban dapat bersifat psikologis seperti stres, depresi, kecemasan, panik, pikiran untuk bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan gangguan klinis lain. Yang digunakan oleh kelompok perempuan radikal antara lain kelompok penyadaran aktif, memberikan pelayanan, mengorganisir protes publik, dan menggelar acara seni dan budaya. Program studi perempuan di universitas sering didukung oleh feminis radikal serta feminis yang lebih liberal dan sosialis. Beberapa feminis radikal mempromosikan bentuk politik lesbianisme atau selibat sebagai alternatif untuk seks heteroseksual dalam budaya patriarki secara keseluruhan.